kalau untuk runner up aja ngapain kita pakai expo kan gitu. Kalau gak ada yang bisa percaya proses, ya jangan protes juga. Nah, itu Udahlah, dia. iya kan? Kalau gak bisa Ya. menikmati proses, gak bisa bersabar, jangan protes. Mesti ketemu Arteta kayaknya tuh. Dari awal, dari sebelum Piala AFF ini, gue sudah pakai tagar kawal STY. Wah, ini. Satu, dua, tiga, siapkan mata dan telinga. Selamat datang di Bola Plus 62. Wih, keren Wih, ngeri banget nih. kita ya. Kemana kemarin? Minggu lalu? Minggu lalu di rumah aja. Wah, sibuk ya lo Gua ya. mantau kalian, mantau Mas Binder sama Sila kan. Wah, seru banget kayaknya obrolannya ya. Tapi Selalu seru dong di Bola Plus 62. Selalu dong. Jadi menunya apa nih hari ini? Apa aja nih, Stu? Kita Ada pesan dulu apa kali. aja nih? Hah? Kita pesan dulu. Pesan dulu. Tapi ini seru karena kan Oke. kalau soal ini Mas Binder, ini belakangan ini waduh, Liga 1 ya. Emang kita itu kadang-kadang berpikir ini kok kejam banget gitu. Betul. Kalah ibu kota gitu kejam. Ini lebih ketat daripada liga-liga Eropa loh. Nah, itu dia makanya pelatihnya udah sampai 10 sekarang ya. Ngeri ya, 10. udah Bisa bertambah loh ini. Nah, belum selesai Belum nih. selesai Ini nih. baru masuk putaran Maka kedua. itu. Tapi ini memang ya kalau mungkin pemirsa atau warga Plus 62 ini tahu ya bagaimana kejamnya pergantian pelatih yang ada di Liga 1 di musim ini. Bahkan udah setengah musim, belum setengah musim, tapi udah ada 10 pelatih yang kehilangan posisi mereka. Dan masih akan terus bertambah. Jadi membuat kita itu sebenarnya berpikir, ini benar nggak sih keputusan untuk melepas seorang pelatih dan menggantinya dengan yang baru gitu? Iya, karena kan ada banyak faktor ya, Stu ya. Kita tahu yang pertama tentu dilihat dari cara permainan. Cara permainannya ini seperti apa. Kemudian dilihat dari hasil akhir. Selain cara permainan dan juga hasil akhir, juga sekarang ada yang namanya suara supporter, Stu. Jadi supporter ini juga sekarang yang gua perhatikan sudah lebih cerdas lagi. Jadi mereka tidak hanya asal bicara atau tidak hanya memberikan kritik dengan apa mungkin suka atau tidak suka kepada orang tersebut ya, kepada pemain, pelatih ataupun kepada manajemen klub, tetapi mereka memberikan kritikan mereka sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Jadi ketika supporter ini juga sudah memberikan suara mereka, ya memang gue pikir manajemen pun perlu mendengar dan mempertimbangkannya. Tapi itu juga karena memang terlihat juga dari cara permainan dari klub masing-masing dan juga hasil akhir. Nah, Liga 1 ini kan kita melihat persaingannya begitu ketat. So, ya kalau menurut gue sih semua tim mau juara. Tapi kan gak mungkin semuanya mau juara. Gak mungkin semuanya bisa juara kan. Pasti yang juara kan cuma satu. Cuman semuanya kan mau juara. Jadi ini memang sangat ketat, bahkan menurut gue lebih ketat daripada Liga Inggris, ya kan? Padahal Liga Inggris kita tahu tuh, ya kan bagaimana persaingan di papan atas juga dan papan bawah kan ketat. Nah, kita lihat nih warga Plus 62 ya, ini dia korban-korbannya nih Mas Binder ya. Bagaimana 10 pelatih yang sudah pergi dari yang pertama Joko Susilo, karena ini Joko Susilo ini dalam status pergi ya, karena sebenarnya kan paling pertama mungkin Mario Gomez ya, tapi kemudian dia mengundurkan diri kan, bukan dipecat. Kediri. Ya, kemudian Joko Susilo, Henry Susilo dari Persiraja, Rahmat Darmawan dari Madura, Jackson F. Tiago, ini dua nama ini tapi begitu lepas langsung dapat kerjaan lain itu juga. Dia. Dan bahkan bawa timnya promosi itu. Betul. Ada Igor Krusenko, Milomir Seslija, Iwan Setiawan, Jajang Nurjaman, Dejan Antonik, dan terakhir Angelo Alessio ya. Nah, Angelo Alessio ini juga mengakhiri kerjasamanya dengan Persija Jakarta, atau ya kedua belah pihak sepakat lah untuk mengakhiri kerjasamanya. Dan kita kan bisa melihat sulitnya Angelo Alessio untuk membawa Persija bermain secara konsisten, Stuart. Sebetulnya permainan secara konsisten itu apa sih artinya? Ya artinya bahwa tim tersebut bisa menekan secara baik kepertahanan tim lawan dan juga mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, Persija ini kan kalau gua perhatikan up and down. Persija bisa menang lawan Persib Bandung, tapi kemudian sulit menang lawan klub-klub lainnya. Kalah lawan Arema FC. Bahkan ada beberapa pertandingan di mana Persija Jakarta tuh sudah unggul tapi kena comeback. Nah, di sini kan sudah melihat bahwa perlahan-lahan pelatih sudah tidak bisa mengontrol ya kan apa yang sedang terjadi di klubnya, apalagi dalam cara permainan Persija yang menurut gue sih ya begitu-begitu saja. Selalu memberikan umpan ke salah satu sektor sayap, salah satu pemain di sektor sayap memberikan umpan kepada Simic. Ini yang sudah terbaca. Jadi ya akhirnya memang manajemen dan Alessio memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Ya, gue juga bingung sebenarnya karena kalau kita lihat kan jejak rekam dari Angelo Alessio luar biasa. Ini bukan pelatih main-main loh. Asisten Antonio Conte, bahkan waktu dia jadi caretaker di 2012 pernah nanganin Juve,
Anelka, Pirlo, Iya. Buffon gitu loh. Tapi memang kemarin statement dari caretaker saat ini, Coach Sudirman ya mengatakan bahwa mungkin standarnya Angelo Alessio ini terlalu tinggi. Jadi tidak mudah dipahami oleh pemain-pemain Persija. Iya, kalau menurut gue sih standar tinggi itu lebih baik ya untuk klub. Tapi kan apakah para pemain ini bisa memahami atau tidak konsepnya? Jadi mungkin apa yang diinstruksikan oleh Coach Angelo Alessio tidak bisa dilakukan oleh para pemain di atas lapangan. Sehingga taktik dia dianggap gagal. Ya. Nah artinya kan memang terlihat bahwa pelatih ini tidak cocok untuk melatih di Liga 1 ya, walaupun kalau di Eropa ini bisa dikatakan dia cukup baik lah track recordnya. Tapi ketika memang sudah dilihat tidak cocok ya tentu dia harus mengakhiri juga karirnya di Persija. Ya karena memang adaptasi setiap liga kan juga Beda-beda, berbeda ya Mas itu Bidar ya. dia. Dan mungkin problem komunikasi juga jadi salah satu masalah ya, sehingga apa yang coba ia sampaikan dalam taktikalnya tidak bisa Kalau diimplementasikan. komunikasi itu kan biasanya sudah ada interpreter ya. Cuman kan yang menjadi persoalan ketika memang konsep itu tidak jalan dan bisa dibaca oleh para pemain tim lawan. Kalau konsepnya sudah bisa dibaca, ya tentu sulit tim tersebut untuk meraih kemenangan. Maka itu seperti yang tadi gua katakan, bisa menang lawan Persib Bandung tapi kemudian bisa kalah juga lawan tim-tim lainnya. Padahal pada saat Persija mengalahkan Persib itu Persib belum terkalahkan. Ya. Ya kan, jadi Betul. artinya tidak ada konsistensi. Ya tapi kalau ngomong-ngomong soal penggantinya nih, gua nggak khawatir karena Sudirman ini kan caretakernya ini sebelumnya juga pernah menjadi caretaker 2019 Iya, ya, waktu betul. Sergio Varias dipecat dia jadi caretaker. Kemarin Piala Menpora juara juga dia jadi pelatihnya kan waktu itu. Iya, dan dia bisa bawa Persija menjadi juara Piala Menpora. Tapi menurut gue ya turnamen pramusim kan beda dengan kompetisi. Tidak akan begitu mudah ya di kompetisi. Apalagi sekarang kan mendapatkan juga tantangan untuk bisa membawa Persija ke papan atas. Untuk menjadi juara tentu sudah sulit kan, sudah tertinggal jauh. Tapi untuk membawa ke papan atas artinya apa? Perlu mengoleksi 3 poin secara konsisten. Nah kembali ke cara permainan. Kalau gue perhatikan di Piala Menpora, memang permainan Persija tuh beda sih. Ya. Mengandalkan compact football, bertahan secara rapat, dan counter attack-nya itu mematikan. Nah, gue gak tahu apakah nanti Coach Sudirman akan tetap menerapkan taktik seperti itu. Ya kalau menerapkan taktik seperti itu ya akan cukup sulit juga karena sebagian besar tim sekarang di Liga 1 itu kan mengandalkan sepak bola menyerang. Ya. Kalau mengandalkan sepak bola menyerang, ya lagi-lagi perlu variasi serangan. Jadi tidak hanya bergantung kepada pemain-pemain yang berada di sektor wing. Nah, gue ingin melihat peran dari Makan Konate ini dioptimalkan di Persija Jakarta. Ya, dan itu memang butuh waktu sih Mas Binder. Iya, karena yang gue lihat pada saat dilatih Angelo Alessio, Makan Konate ini dimanfaatkan sebagai second striker. Padahal pemain ini punya keterampilan sebagai pengatur serangan. Ya. Nah maka itu umpan-umpan selalu terus diberikan kepada sektor wing. Jadi dia tidak banyak memegang bola. Ya, tantangan besarnya adalah bagaimana mengubah opsi cara menyerang Persija ya. Jadi nggak terlalu monoton dari sektor sayap cari Marco Simic. Tapi kalau kita lihat experience nih, gue cukup yakin sih dengan Coach Sudirman. Karena kan dia jadi asisten pelatih dari era-era berbeda kan, dari Edson Tavares, Julio Banuelos. Artinya dia sudah mengadaptasi banyak taktik dan dia tahu caranya mengimplementasikan itu. Cuman problemnya adalah kesempatan yang harus diberikan untuk. Iya, dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Coach Sudirman juga kan sekarang punya lebih banyak pemain lagi ya. Apalagi Persija kan di awal musim kehilangan banyak pemain dari lini tengah. Ya. Nah, selain juga Makan Konate ada Iksan Kurniawan, ada Ahmad Bustomi. Pemain-pemain tengah ini yang menurut gue sekarang harus ambil peran. Karena Persija memang terlihat bahwa kelemahannya adalah kreativitas dari lini tengah. Bustomi bisa bermain kreatif. Iksan Kurniawan bisa bermain sebagai pengatur serangan. Dia juga bisa bermain sebagai defensive midfield. Dan satu lagi Makan Konate. Jadi jika lini tengah Persija hidup, ya tentu mereka akan bisa lebih konsisten meraih kemenangan. 3 poin itu sekarang yang sangat penting untuk Persija. Apalagi di next match-nya lawan Persita Tangerang tuh. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong soal tim oranye nih, bukan hanya tim oranye dari Jakarta yang ada pergantian pelatih. Dalam satu pekan, tim oranye dari Kalimantan ya, Risto Vidakovic juga diputuskan untuk ini tidak dipecat sebenarnya, dia mengundurkan diri dengan alasan bahwa dengan situasi pandemi yang ke Omikron semakin meninggi, dia agak khawatir dengan situasi keluarganya, kemudian dia memutuskan untuk berpisah jalan nih. Padahal dia kan baru datang tuh. Nah, itu dia. Dan tapi kemudian kok tiba-tiba nah, ternyata dia akhirnya melatih di Malaysia ya. Iya, di Malaka United. Nah, Malaka United. Nah, ini menurut gue bisa menjadi suatu sampel ya atau contoh untuk tim-tim lainnya. Artinya ketika mengontrak pelatih, nah jika ada pelatih yang melakukan hal seperti ini juga, nah gue gak ngerti apakah nanti akan ada klausul-klausul yang bisa membuat pelatih itu mungkin membayar penalti atau dia mendapatkan sanksi lainnya dari federasi ya kan, atau dia tidak boleh melatih dulu sampai kontraknya itu selesai, karena ini kan terus terang ya tidak fair untuk Borneo. Karena Borneo mengontraknya untuk bisa
membawa performa Borneo lebih baik lagi dan Borneo sempat bermain bagus Betul, gue setuju banget. pada saat dilatih oleh Risto, tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri dengan alasan pribadi dan melatih di Malaysia. Ya, ini tentu sudah tidak fair sih. Ya, ini bukan pelatih kaleng-kaleng soalnya Vidakovic ini. 3 Benar. kali juara Liga Filipina sama Iya, Ceres iya, Negros iya, iya. di 2017 sampai 2019. Kemarin di musim terakhirnya di Liga Maladewa juga juara dia. Benar. Jadi kemudian tadi Mas Binder kan ngomong bahwa penampilannya berbeda. Berbeda. Borneo. Kalau menurut gue sih berbeda. Betul, gue juga setuju karena tampil bagus. Tapi Betul. kemudian ketika tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu kan, dia memutuskan untuk mundur gitu. Ternyata dia tiba-tiba ngelatih di negeri seberang, juga membuat gue berpikir problemnya di mana nih? Karena kemarin kalau kita lihat kan Mario Gomez juga mengundurkan Sama, diri. Apakah iya. ada permasalahan di kontrak mungkin Nah, atau gimana? Kita nggak tahu Nah, kan. ini tentu yang kita harus menunggu nanti bagaimana respon dari klub ya. Karena kan klub yang punya kontrak tersebut dan biasa kontrak itu kan confidential. Ya, Nah, apakah ada klausul tertentu yang bisa membuat pelatih ini mendapatkan sanksi? Karena ini kan sesuatu yang memang terlihat sekarang bahwa dia kita belum bisa bicara juga apa ini yang sebetulnya menjadi pertimbangan bagi Coach Risto untuk memberikan alasan seperti itu, tapi kemudian ternyata melatih di Malaysia. Apalagi kan Indonesia dan Malaysia kan nggak jauh. betul. Berarti dia setelah mengundurkan diri dari sini, bukannya balik ke kampung halamannya, tapi ke Malaysia. Ini yang namanya kena ghosting nih. Busamania makanya banyak yang dongkol kalau gue lihat dari pemberitaan di sosial media juga Iya, diserang nih. Pasti dong. Diserang site-nya akunnya Malaka ya. United. Soalnya kok tiba-tiba mundur, tiba-tiba udah ada di sana gitu loh. Kan seharusnya lebih banyak lah waktu yang diberikan Iya Risto dong. bersama dengan Dan Borneo. ini sekarang kan sudah berjalan tengah musim. Dia sudah mengambil alih beberapa waktu yang lalu ya. Dan juga kita melihat para pemain juga sepertinya sudah memahami konsepnya. Dan sekarang ternyata ada pelatih baru yang masuk. Siapa pelatih barunya? Fahri Husaini. Nah, itu ini dia, pelatih juga bukan pelatih sembarangan ya. Kalau Iya kita bicara dong. soal pelatih lokal, apalagi dia memang punya kecenderungan pintar dalam mengolah bakat-bakat muda nih, Mas Binder. Iya betul, dan dia salah satu pelatih yang biasa ya percaya kepada pemain-pemain muda ya, Stuart ya. Dan ini juga akan sangat bermanfaat untuk Borneo FC karena Borneo FC juga kita tahu adalah salah satu klub yang biasa mengorbitkan pemain-pemain muda juga kan. Mereka juga punya banyak pemain muda dan Coach Fahri punya pengalaman yang luar biasa melatih timnas di U16, membawa juara di Piala AFF dan melatih juga sempat di klub di Persiba Balikpapan dan membawa tim PON Aceh ke final loh. Itu luar biasa loh, bawa ke final dan kalahnya lawan tuan rumah. Memang Papua bermain baik di PON tersebut dan sekarang dia punya kesempatan untuk melatih di Borneo FC yang gua harapkan ya dia bisa melatih untuk jangka panjang agar untuk membangun fondasi dari Borneo FC dan juga mengorbitkan lebih banyak lagi pemain-pemain muda di klub tersebut. Ya, salah satu pertimbangannya kan memang itu karena Borneo juga punya banyak pemain muda Itu dia. dan Coach Fahri punya keterampilan ya. Dan kalau kita bicara soal pelatih yang percaya proses ya, karena kan kalau kita bisa memberikan kepercayaan kepada para pemain muda itu artinya dia kan percaya proses tapi gak boleh protes. Nah, ini yang lagi rame nih kan kalau ngomongin soal proses. Nah, untuk ngomongin itu kita punya bintang tamu. Tahu nggak? Tahu nggak nih? Siapa ini? Kok gua gak pernah dikasih tahu. Nah, ini kita sapa dulu lah. Halo Mas Tony. Halo Mas Tony. Siang. Halo, selamat siang. Waduh, selamat siang Mas. Salam satu nyali. Wani Mas. Ini Mas Tony Rupilu ya dari Wani. Media Green Force. Ya. Mas Tony. Ya. Tadi saya sama Mas Binder nih baru-baru ngobrol soal ini ya proses. Nah ini soalnya kan yang lagi hangat ini kita lagi persiapan soal AFF ya, tim nasional ya, AFF Under 23. Tapi mungkin kita awali juga dari ini kali ya Mas. Persiapan timnas. Persiapan sebelum kita ngomongin soal persiapan timnas nih Mas Binder. Ini kalau ngomongin soal timnas ini kan sebenarnya kemarin juga sempat rame nih. Nah Mas Tony ini mungkin paling paham. Soalnya kan Coach Aji kemarin kan teriak-teriak. Ada 5 pemain Persebaya yang dipanggil oleh tim nasional ini paling banyak dibandingkan tim-tim lainnya. Tapi waktu lawan Timor Leste nanti Indonesia itu akan lawan Timor Leste tanggal 27. Persebaya main tanggal 28. Artinya kerugian kan itu ya Mas Tony ya. Nah, gimana Mas Tony tanggapannya kalau melihat situasi itu? Ya, apa yang dibilang Coach Aji itu memang benar. Jadi 5 pemainnya langsung dipanggil. Gimana Coach Aji cuma minta ada satu hal yang untuk bisa fair di situ, yang tidak merugikan. Jadi win-win solution, tidak merugikan Persebaya juga tidak merugikan tim nasional. Gitu. Jadi pemanggilan 5 ini seperti kalau di AFF kemarin kan rata-rata tiap klub dipanggil 2 ya. Iya, 3 ya paling banyak lah ya. Paling banyak 3. Persebaya 4. Ya. Nah, sekarang Persebaya 5. Ya.
Jadi memang itu apa ya? Ya nggak seiring sejalan. Jadi kalau mau membentuk timnas untuk kompetisi yang baik, kan gitu. Jadi kalau kompetisinya baik, pasti timnasnya baik. Kalau Pak Edi bilang katanya wartawan baik, PSSI juga baik katanya gitu kan. Jadi ya supaya kompetisinya juga baik, pasti betul. tim nasional baik. Nah, gitu. Jadi itu aja. Jadi gimana Persebaya juga harus apa? Kalau Legowo pastilah, karena Coach sendiri bilang bahwa dukungan untuk tim nasional itu harus. Cuma dengan mepetnya jadwal itu paling tidak federasi harus ada kompensasi apa ya? Toleransi untuk memundurkan jadwal. Biar Persebaya juga tidak rugi gitu. Karena Persebaya ini tim penantang gelar ya Mas ya? Iya, betul dia. Ya. Jadi memang harus adil lah ya. Walaupun baru cuma 30 menit ya di putus pimpinan kemarin. Hanya 30 menit. Setelahnya sudah langsung turun lagi. Jadi artinya tim ini punya peluang gitu. Meski hanya cuma beberapa menit tadi sempat di papan putus pimpinan. Nah, ini yang Mas, kalau kita ngomongin soal Persebaya ini juga ya Mas, bener kan? Iya. Persebaya ini banyak pemain-pemain mudanya ya. Betul sekali, iya. Ada postingannya Mas Tony nih yang juga menarik ya. Iya, soal Andika ya. Nah, ini Mas Tony ada posting nih soal Andika nih ya, pemain yang posisinya penjaga gawang dan sebetulnya penjaga gawang ketiga ya di Persebaya Surabaya ya. Pertama Hernando Ari, kedua Satria Tama, dan ketiga Andika. Satria Tama. Cedera ya. Satria Tama, Hernando Ari baru. Oh, Satria Tama, Hernando Ari baru Andika ya. Nah, Satria Tama cedera, kemudian Hernando Ari dipanggil timnas. Nasional. Ternyata Andika main. Andika juga bagus. Ada beberapa clean sheet juga. Ini artinya pembinaan pemain muda di Persebaya ini sukses dong ya. Begitu banyak pemain-pemain muda sekarang yang berada di klub. Baru berusia 23 tahun ya, kalau nggak salah Andika ya. Ya, masih muda dia. Sering saya bilang kalau di Persebaya itu patah tumbuh hilang berganti. Jadi Andika ini salah satu bukti bahwa memang kompetisi internal Persebaya itu hidup. Ya bukan rahasia, memang terbukti gitu. Jadi ada beberapa rekan-rekannya Andika yang juga dari kompetisi internal sekarang tercatat sebagai pemain Persebaya. Meski hanya yang baru diturunkan baru Akbar. Tapi ya mereka menunjukkan gitu bahwa Mas dulu pasti tahu lah kalau begitu lapangan Karanggayam itu luar biasa menghasilkan pebola-pebola yang punya kualitas, dan salah satunya ada dibuktikan sama Andika. Ya. Andika itu salah satu bentuk juga sebagai contoh proses, di mana siapa sangka seorang Andika yang kiper ketiga tiba-tiba dia monster dan sekarang menjadi kepercayaan Coach Aji. Seperti itu. Ya, saya sih salut sih Mas Tony sama Andika, karena itu dia Mas Binder, gue pernah baca salah satu tulisan Pak Dahlan Iskan soal Andika Ramadhani ini. Kita lihat background story-nya yang miris ya ketika kita lihat berasal dari kemiskinan, kemudian bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk ibunya, dan sekarang dia mendapatkan kesempatan. Ternyata memang ini anak layak punya kesempatan untuk jadi. Dan juga ada beberapa match dia turun lawan klub-klub besar juga ya. Ada clean sheet juga lawan Persija Jakarta kan? Clean sheet. Ya, itu dia. 5 clean sheet ya. Iya, 5 clean sheet dari 12 penampilan. Paling dari 12 penampilan. Yang mana yang sangat emosional bagi Andika mungkin lawan Persija ya. Iya, sampai nangis dia, sampai nangis ya. Seorang anak-anak bola sampai nangis ya. Itu luar biasa, dia bisa menahan bombardir Simic yang luar biasa seperti itu luar biasa memang. Jadi di Surabaya untuk pembinaan seperti Akbar dan Rui, terus Fernando Pamungkas dan beberapa nama yang belum sempat diturunkan ini juga nanti pasti akan meledak. Jadi kalau dibilang bahwa teman-teman menyebutnya mereka sebagai young guns itu ya memang benar. Jadi Persebaya ini memang satu pabrik pembola yang untuk bangsa pasti. Karena terbukti dari hampir semua pemain yang dipanggil mereka juga berangkat dari kebanyakan dari
internal Persebaya. Iya, terus satu lagi itu yang Mas Tony Ya, punya berarti apa ini ya? kan postingan Mas Tony ya, Iya. ya soal prosesnya Sintayong ya. Iya. Kalau kita lihat backgroundnya Ya. Persebaya, pemain muda, proses, berarti Mas Tony juga menjadi bagian mungkin yang pro, percaya bahwa proses itu dibutuhkan ya, seperti Iya, Coach Sintayong. kalau gue sih lihat Mas Tony Ya. gak ada protes ini. Ya gak ada kan? Percaya proses kan Ya. ini dari tadi ngomongnya proses terus. Ya. Jadi gini, Bang, Hmm. kalau lihat yang dibilang Sintayong itu kan proses itu sebenarnya bahasa yang dibilang bahwa dia kesulitan mencari striker yang lokal itu di beberapa tulisan dari Presiden Persebaya itu pernah menyebut bahwa Oh, Mas Azrul. untuk saya melihatnya dari saya melihatnya dari Persebaya dulu. Persebaya itu kalau untuk mencetak dari kiper sampai ke lapangan tengah dia banyak nama yang besar dari situ. Untuk striker itu kebanyakan mereka main di Liga 3 atau klub Liga 3 atau Liga 2. Nah, kenapa kok striker kita tidak ada yang lokal? Ya karena simple aja. Setiap klub itu kan riskan untuk memainkan striker lokal. Ya. Sementara pos-pos itu sudah diisi pasti striker asing. hmm. Nah, hubungannya kemana? Ke pendukung. Kalau kita pasang striker lokal dengan bahasa proses, supporter ini bisa menerima nggak? Kan itu. Hmm. Ternyata hasilnya tuh negatif. Bisa menolak atau bisa menerima nggak supporter itu? Sementara itu adalah proses. Inggris itu mungkin Bang Minder paham. Iya. Inggris katanya Inggris itu pernah merubah regulasi mereka tentang kuota pemain asing karena Iya. mereka kesulitan untuk mencari pemain-pemain asli Inggris Ya. dengan hasil Betul. langkah ya kan. Nah, Betul, langkah itu maaf mungkin saya interupsi. bisa Kan dia ada Ya. regulasi homegrown players. Hmm. Harus ada berapa Ya. persen homegrown players itu di setiap klub. Jadi pemain asli Inggris agar juga bisa berkontribusi untuk tim nasional dan itu ternyata terbukti karena Inggris di Piala Dunia tahun 2018 lalu mayoritas pemain-pemain muda bisa masuk sampai semifinal. Ya, dan kalau kita hubungkan sama yang sekarang di liga kompetisi kita ya, harusnya ini jadi PR ya, karena Iya. hampir setiap tim yang ada di Liga 1 itu strikernya striker asing. Nah, itu dia. Itu menjadi masalah sekarang Nah. untuk timnas kan? ya itu kenapa kita nggak coba aja regulasi itu diberlakukan? Apa bukan diberlakukan? Maksudnya kita revisi supaya homegrown player tadi dicoba untuk striker lokal. Kalau striker lokal yang ada sekarang kayak sama yang di Persikabo ini Derajat Dimas Derajat. juga monster Dimas Derajat dia sampai bilang mungkin cukup bagus kan. Terus kemarin Samsul Arif juga sudah mulai diganggu meskipun umurnya sudah nggak mungkin lah untuk tim nasional. Iya. Di beberapa klub itu mereka punya striker lokal. Cuma keberanian pelatih untuk menurunkan itu yang akhirnya jadi tidak ada ikatan bahwa jika itu dijadikan regulasi bahwa tiap klub harus menurunkan striker lokal. Mau nggak mau. Iya, udah mau nggak mau. Iya. Artinya ini pembelajaran sih harusnya bagi setiap elemen yang ada dalam sepak bola, supporter, kemudian juga federasi gitu kan. Kalau kita pengen menciptakan tim nasional yang bagus kuat, yang kuat gitu, yang berprestasi, ya kita kayak supporter harus lebih bersabar menerima bahwa pemain lokal harus dikasih kesempatan. Federasi harus menciptakan regulasi yang pas supaya kompetisinya juga bisa menghasilkan talenta yang bagus gitu kan. Gitu. Tapi di situ nanti baru bahasa Mas Tony. Sorry, kita ini. Kalau soal tim nasional sekarang gimana Mas Tony? Soalnya kan ini kan kita mau AFF Under 23 ya. Terus kan ada banyak pemain muda ya untuk yang dipanggil juga baru-baru semua pemain muda semua itu. Ada 8 pemain. 8 pemain baru ya. Ada Marcelino tuh. Ya. Betul. Jadi memang kalau yang untuk sekarang itu kan sampai ada supporter atau dukungan supporter Sintayong pelatih nasional. Iya. Silakan Mas. Dukungan untuk pelatih nasional. Artinya kalau kita bicara proses itu kan kita mungkin harus belajar sabar seperti Liverpool. Ya. Arsenal Mas. Arsenal sabar. sekarang Mas. Ini kita dua-dua pendukung Arsenal ini.
Gak juara, belum juara-juara Ya, lagi. enggak, kesabar pendukung Liverpool. Nah, kita belajar dari situ. Jadi proses ini kan yang sampai apa ya? Yang Exco bilang kalau untuk runner up aja ngapain pakai pelatih asing. Iya, iya. Saya pinjam bahasanya teman-teman bahwa kalau untuk runner up aja ngapain kita pakai Exco kan gitu. Untuk tim Ini kalau bisa di Gue baru dengar pertama kali ini. ini dalam dan tajam ini. Iya. Oke. kan jadi gitu. Untuk tim nasional U23 nanti. Jadi kita percayakan lah sepenuhnya ke Sintayong. Iya, Sintayong iya, ini pelatih luar biasa. Betul. Dia bisa membaca. Dia bisa membaca sampai bagaimana dia bisa mendapat kacamatanya bisa melihat seorang Koko Ari yang dari Eva-nya Persebaya, Betul. Marcelino dan beberapa dari klub-klub lain. Ini yang kita harus melipat gandakan kesabaran. Supporter ini harus melipat gandakan kesabaran. Supporter mungkin sabar, federasi yang tidak sabar, kan gitu. Salah satunya dia Exco lagi, sampai dia bilang seperti itu. Sintayong dukungannya itu luar biasa dari hampir seluruh klub di tanah air. Jadi kita percayalah bahwa tim nasional kita ini untuk di Asia Tenggara atau bahkan melompat lebih tinggi pasti masih bisa. Selama kita bersabar tadi. Kita bersabar. Siap. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih. Kita rasa suaranya Mas Tony mewakili semua elemen supporter yang mencintai tim nasional Indonesia ya. Semoga ini juga bisa sampai juga ke bapak-bapak Exco. Iya, dan tahu yang nonton. Gue juga beberapa kali kan di channel gue sendiri selalu mengatakan kalau gak ada yang bisa percaya proses, ya jangan protes juga. Nah, itu udahlah, iya kan? Kalau gak bisa menikmati proses, gak bisa bersabar, jangan protes. Mesti ketemu Arteta kayaknya tuh. Oke, Mas Tony terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Jangan kapok, nanti kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, sama-sama. Thank you. Sukses Mas. Sukses. Salam satu nyali Mas. Sukses. Wani. Wani. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, jadi emang benar sih, gue setuju sama Mas Tony. Jadi sepak bola itu butuh proses kok. Iyalah, kan dan sekarang kan kita bisa melihat bagaimana Coach Sintayong sudah membangun fondasi dari tim nasional Indonesia dengan pemain-pemain muda. Maka itu berkali-kali ketika gue membuat konten tentang timnas di channel gue selalu mengatakan sabar. Ternyata terlihat di Piala AFF itu bisa masuk ke final. Betul, runner up lagi, ya kan? Tapi kali ini runner up dengan mayoritas pemain-pemain muda. Iya. Ya kan, jadi beda. Dan ini tim yang baru dibentuk. Masa tim yang baru dibentuk sudah bisa masuk ke final dibilang gak bagus? Udah bagus lah. Istilahnya bikin Indomie aja pakai proses gitu kan. Kalau gak enak. Nah itu dia. Nanti mungkin 2-3 kali baru pakai sayur, pakai sosis, jadi lebih enak gitu loh. Nah kita mau lihat juga nih, ini statistik dari Marcelino Ferdinand ini, karena kalau kita lihat kan 8 pemain baru yang dipanggil ke tim nasional, 8 nama baru ini. Setidaknya ada Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand. Ini kan dua-duanya di posisi penyerang nih ya. Betul, dan baru berusia 17 tahun tuh. Ya kan, artinya dua pemain ini juga sepertinya atau mungkin dipersiapkan juga untuk timnas U23 nanti di Piala AFF bulan Februari ini. Ronaldo Kuateh. Bedanya Ronaldo tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter. Lebih banyak sebagai pemain pengganti. Tapi ini juga pemain yang punya skill di atas rata-rata. Nah, Coach Sintayong itu kan berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia itu punya begitu banyak pemain-pemain yang punya potensi menjadi pemain besar. Tapi mereka semua ini harus disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Dengan teknik permainan. Maka itu beberapa kali yang Coach Sintayong itu memberikan kritik, yaitu sesuai dengan realita bahwa teknik permainan itu masih lemah. Dia perlu meningkatkannya, dan kita harus mengapresiasi Coach Sintayong karena dia mau capek, dia mau memulai sesuatu dari nol. Ya kan, ini pelatih asing loh, dia mau memulai sesuatu dari nol, dia coba belajar apa sih kira-kira yang bisa dibenahi, dan sekarang dia sedang melakukan pembenahan itu. Maka itu kita sebagai supporter, kita juga perlu bersabar, dan menurut gua sekarang bukan saja proses tapi sudah ada progres. Lihat di Piala AFF, pemain-pemain muda di final mereka tetap bisa bermain bagus di second leg-nya itu kan lawan Thailand. Jadi memang kita berharap bahwa perjalanan bersama dengan Coach Sintayong ini bukan perjalanan yang singkat, karena memang akan jauh, akan panjang. Lagi, kita butuh waktu,
proses itu harus diikuti. Iya. Dan yang mungkin yang paling dekat adalah bagaimana nanti persiapannya menghadapi Timor Leste nih. Nah, ini juga penting Tapi loh. ada statementnya dari Coach Sintayong ini yang Apa juga tuh? buat gua tuh sebenarnya bertanya-tanya nih Mas Bender. Gua mau nanya ke lu nih. Apa? Nah, ini Coach Sintayong nih ngomong kondisi para pemain baik, tapi setelah Piala AFF para pemain kembali ke klub, mentalnya sedikit menurun. Nah, ini apa ini yang terjadi dari statement ini kok? Ya. Jadi abis balik ke klub, kemudian mentalnya turun dan ini dinilai oleh Coach Sintayong langsung. Jadi Ya, apa problemnya di sana? Kan Coach Sintayong juga kan melihat beberapa pertandingan di Liga 1 kan. Ya, di Bali ya kemarin ya. Di mana kita melihat kan ada images, ada foto-fotonya. Ya artinya dia melihat bahwa cara permainan dengan konsep dia di timnas itu beda, tapi ketika kembali ke klub terlihat beda lagi. Nah, ini yang coba nanti akan dia monitor di TC kan, dan dia sudah mengatakan bahwa ternyata agak berubah. Nah, dia tentu perlu meningkatkannya lagi. Tapi yang gue suka dari Coach Sintayong bahwa dia memberikan masukan-masukan ini secara positif, bahwa masukan-masukan ini agar kita bisa membuat timnas kita ini lebih kuat lagi. Nah, caranya adalah para pemain itu perlu bukan saja menendang bola di atas lapangan, tapi perlu juga bermain bola. Kalau bermain bola itu artinya apa? Harus ada passing, harus ada juga holding the ball, harus ada running with the ball, harus juga coba recover bola. Jadi bola itu disayang, jangan ditendang-tendang begitu-begitu saja. Tapi jangan dicium ya. Nah, jangan dong. Tapi kita pengen lihat pemain-pemain lain ya dari tim nasional kita yang bisa merintis karir di Eropa seperti Witan sama Egy. Ini ngomong-ngomong soal Witan sama Egy nih, udah duet ya? Jadi starter. Wah, luar biasa. Nah, ini main di Liga Slovakia di kasta tertinggi. Kasta di tertinggi. Super League. Iya, di Super League. Tapi iya. memang pertandingan kemarin pas dia menang itu ini kompetisi antar negara-negara terdekat ya di Cekoslovakia sama ya pecahan-pecahan Ceko. Pecahan-pecahan ya. Jadi mereka ada liga sendiri. Pecahan Cekoslovakia. Nah, kemarin itu Witan debut main bareng sama Egy. Jadi kita sih sebenarnya bangga banget sih sama Witan sama Egy ya. Tapi maksud gua juga sebenarnya media kita boleh memberikan porsi bahwa ini adalah sebuah kebanggaan. Tapi juga jangan berlebihan karena harus kita sadari lagi kan Mas Binder, Witan sama Egy iya main di Eropa, tapi mereka main di Liga Slovakia yang kalau kita bicara soal koefisien Eropa, mereka ada di urutan 30 besar. Artinya memang kita nggak berharap main di Big Five lah, itu mimpi panjangnya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita udah main di liga-liga atlet, Liga Turki mungkin yang udah mulai lebih dikenal gitu kan, yang mulai familiar, atau Liga Belanda, baru kita bisa kasih exposure yang besar supaya mereka juga jadi termotivasi. Kalau sekarang terlalu besar panggungnya juga, menurut gua kok nggak pas aja ya. Kalau menurut gua ya memang perlu juga sih kita memonitor ya perkembangan para pemain, dan juga kita perlu pahami Stuart bahwa Witan dan Egy ini bukan pemain pelapis di Senica. Mereka ini adalah pemain inti. Dan mereka mendapatkan menit bermain. Akan lebih bermanfaat mereka bermain dulu di Liga Slovakia atau Liga Polandia atau Liga Ceko nantinya, liga-liga di Eropa Timur, dan mendapatkan menit bermain tersebut. Mengikuti pola latihan mereka. Coba untuk membentuk mental yang kuat. Karena mereka kan ini bermain di luar negeri, jauh dari keluarga mereka. Mental mereka harus kuat. Nah, nanti dari sini ini menjadi stepping stone. Menjadi batu loncatan agar mereka nanti bisa bermain di liga-liga Eropa lainnya. Dan tentu klub-klub lain yang di Eropa juga akan melihat penampilan mereka yang sudah bermain di liga Eropa lainnya. Nah, ini yang gua harapkan pemain-pemain lain nanti di Indonesia bisa mengikuti jejak dari Witan dan juga Egy. Dan yang diperlukan kan bukan saja dari sisi teknis, tapi dari sisi non teknisnya juga, disiplin dalam hal latihan, kerja keras terus, ya kan, attitude-nya juga harus bagus, tetap disiplin dalam segala cara apapun latihannya itu. Ya, tapi gue setuju sih stepping stone ya. Jadi bahwa setelah itu akan ada lagi di atasnya. Kita nggak mungkin buat Witan sama Egy juga mereka nggak boleh cepat berpuas diri. Benar. Karena perjalanan masih jauh. Long road ya. Dan mereka masih muda kan ini Stuart kan. Cuman yang gue suka bahwa dua pemain winger Indonesia ini bermain di satu klub. Artinya mereka akan bisa bekerja sama lebih baik lagi dan ini akan bermanfaat untuk tim nasional Indonesia. Dan lebih bagusnya lagi bahwa Coach Sintayong juga nggak memaksa dua pemain ini untuk main di FIFA Matchday. Itu bagus. Ya biarlah mereka berkembang di Eropa kan. Ya. Tapi warga Plus 62 nggak boleh baper ya. Kita tetap bangga kok. Aku padamu, Witan dan Egy ya. Tapi kita balik bicarain soal tim nasional nih. Karena kan Sintayong ini, Coach Sintayong ini sebenarnya sekarang lagi jadi primadona ya. Karena luar biasa. Dukung dengan dukungannya dari berbagai macam elemen supporter ini, semuanya menyatukan suara. Lu tahu dari awal, dari sebelum Piala AFF ini, gue sudah pakai tagar Kawal STY. Wah, boleh lihat di channel gue itu ada Kawal STY.
Padahal gue mengatakan itu setelah gue nonton pertandingan-pertandingan uji coba dari timnas. Kan ada tuh beberapa uji coba Ya. yang sebelum ke Piala AFF lah. Gue udah bilang nih kawal. Dan sebelumnya juga waktu main di playoff dan kualifikasi Piala Dunia tuh ada sisa beberapa pertandingan. Karena gue melihat dia coba untuk membangun timnas ini dengan konsep permainan. Ya. Jadi yang dibentuk ini konsep permainan. Kalau konsep permainannya ini sudah dipahami oleh para pemain, ya ada pemain yang cedera atau ada pemain yang tidak bisa tampil, pemain lain itu bisa langsung memahami. Nah ini sangat penting Stuart. Jadi dari awal gue sudah bilang kawal STY, ya sekarang memang juga kita lihat dukungannya luar biasa dari supporter, ya sudah pasti dong STY harus stay. Ya, kan? kita lihat lah Mas Binder, Oke. ini gimana dukungan dari para supporter ya terhadap Coach Sintayong. Itu dia. Tapi ini postingannya Coach Sintayong dulu nih. Sendiri ya? Ya, ini diposting di IG. sosial medianya. Oke. Ini kami bersamamu Sintayong dan di Nah atas itu ada siapa itu? Haruna out, tagar Haruna out, Bapak orang kolot. Ini memang lagi ramai ya karena protes yang sangat Ya ini banyak nih dari supporter. Ini yang tadi gua katakan di awal kan Stuart, bahwa supporter kita ini tidak asal bicara, tidak asal memberikan kritik, tapi mereka juga memahami apa yang sedang terjadi. Baru kemudian mereka memberikan suara mereka. Ya. Nah disinilah sekarang gua melihat betapa pentingnya supporter itu sebagai pemain ke-12. Dan apa yang mereka suarakan itu perlu juga didengar, kemudian dipertimbangkan. Ya kan, karena apa yang mereka sekarang suarakan itu sesuai dengan realita. Ya. Jadi ketika timnas itu menjadi runner up, nggak ada yang kecewa kok. Semua happy kok, semua bangga, termasuk kita. Betul. Bangga. Iya kan? Ya, Terus karena itu sebuah pencapaian juga. Itu gitu. sebuah pencapaian karena ini tim yang baru, banyak pemain muda. Dan cara permainannya itu tidak hanya mengandalkan umpan-umpan langsung ke depan, ada build up play. Para pemain juga bermain dengan energi tinggi, kan kita enak lihatnya. Ya memang belum bisa menjadi juara, ya belum rezekinya, tapi masih ada next tournaments. Nah kita lihat, dan satu lagi, ini pemain-pemain masih muda, masih bisa bermain 10 tahun lagi kok. Ya bapak-bapak yang ada di posisi-posisi yang tinggi, kita bukan Italia, kita bukan Brazil. Bahkan negara-negara yang saya sebut tadi, begitu pelatih baru datang belum tentu bisa jadi juara ya. Benar, semuanya butuh proses. Mereka juga coba membentuk konsep permainan mereka. Setiap pelatih punya game plan dan konsep yang berbeda. Cuma memang kan dari Coach Sintayong sekarang kita melihat sudah ada progresnya. Dia melakukan suatu perubahan dengan resiko yang sangat besar. Kalau seandainya kemarin di Piala AFF itu tidak bisa lolos ke final, kan resiko dia melakukan perubahan itu. Tapi dia yakin apa yang dia buat itu demi kemajuan dari sepak bola Indonesia. Dan dia sudah mengatakan dia ingin coba untuk menguatkan akarnya. Dari akar ke atas. Nah itu penting. Wah ini. Oh iya dong. Quotes of the day. Sekarang dari akar ini kan pohon ini kan tumbuh atasnya. Jadi gitulah. Ini statement dari Mas Binder ini semoga bisa didengar nih sama teman-teman yang ada di sana. Ya, kita kan berbicara sesuai juga dengan realita, data dan fakta. Ya, sepak bola butuh proses, kita harus bersabar. Nanti pada waktu yang tepat datang kok gelar itu, asal kita memang harus kasih dukungan penuh ya. Jadi udah habis nih waktunya Mas Binder. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya gue pengen ngebahas soal satu tim gitu, misalnya Persija gitu. Boleh. Kita bahas, atau Persebaya kita bahas tuh, ngajak ngobrol bonek atau Jakmania, Boboto, ya kan. Sekalian juga nih nanti timnas nih. Iya dong. Kita harapkan ada yang bisa gabung juga nih mantan pemain timnas nanti di next episode kita. Ya, jadi warga Plus 62 pantau terus tentunya Bola Plus 62. Terima kasih buat komen, like dan juga subscribe kalian. Thank you. Nanti mungkin kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung sama kalian. Iya. Dadah. Thank you.